PKI dan HTI terlarang, FPI demo dan tunjuk hidung sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menegaskan FPI beserta ormas lainnya yang berunjuk rasa sama saja menuntut diri sendiri. Kenapa? Menurut Ruhut Sitompul, "Hei, kau tunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain FPI. Semua orang tahu PKI terlarang, HTI kan terlarang juga," katanya kepada wartawan. Jika Partai Komunis Indonesia atau PKI dilarang di Indonesia, lanjutnya, maka ormas yang SKT-nya sudah kadaluarsa dan ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena khilafah juga harus dilarang. FPI juga terlarang, gak ada dasar hukumnya, kan sudah enggak bisa diperpanjang SKT. Kalau PA 212 kan hanya gerakan, tambah ya dilansir dari Warta Ekonomi. Itu dikatakannya merespon aksi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dimotori Front Pembela Islam dan sejumlah ormas lainnya di DPR pekan lalu. Sebelumnya, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin mengatakan dengan tidak dimasukkannya Pancasila ke dalam ADART organisasinya karena merujuk pada Majelis Ulama Indonesia. Rujukan kita umat Islam tentunya MUI dan MUI tidak mengharamkan khilafah dan tidak juga mewajibkan Pancasila sebagai pedoman hidup umat Islam, melainkan Pancasila adalah dasar negara, katanya kepada wartawan pada Rabu 1 Juli 2020. Sementara itu, buntut dari rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, apel siaga Ganyang Komunis akan digelar. Sejumlah kelompok terus mempersoalkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang didrop pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Mereka mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI akan menggelar apel siaga Ganyang Komunis besok atau hari ini 5 Juli 2020. Apel ini dibentuk kesiapsiagaan penuh para laskar, jawara dan brigade menjadi pasukan terdepan dalam mengganyang komunis di NKRI. Kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin melalui pesan singkat pada Sabtu 4 Juli 2020. Dia menyatakan apel siaga ini buntu dari RUU HIP. Ia mengklaim RUU Haluan Ideologi Pancasila mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme, serta ingin mengganti Pancasila dengan Trisila dan juga Ekasila. Novel Bamukmin menuturkan acara akan digelar di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pukul 1 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam poster yang beredar disebutkan acara apel siaga Ganyang Komunis akan diisi dengan tausiah dan doa. Menurut Novel Bamukmin, 5.000 hingga 10.000 massa akan ambil bagian. Mereka datang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam demonstrasi serupa di depan gedung DPR pada Rabu 26 Juli 2020 lalu atau Juni, massa membakar bendera PD Perjuangan dan bendera PKI. PDIP telah melaporkan pembakaran bendera tersebut ke kantor-kantor Polres di DKI Jakarta dan ke Polda Metro Jaya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah menegaskan bahwa tak ada satupun lembaga di Indonesia yang dapat mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.
Di sisi lain, MUI mengatakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ingin menghilangkan sila ketuhanan. Ada komunis di baliknya, katanya. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP masih memancing polemik. Pemerintah telah memutuskan untuk menunda namun belum mengirimkan surat penundaan ke DPR. Tuntutan agar RUU HIP segera dicabut dan dibatalkan pun terus mengemuka. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Muhammad Baharun, mengatakan munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut lantaran ada pihak yang tak setuju isi sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sebab rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila telah mengerucutkan Pancasila menjadi Trisila hingga Ekasila, yakni gotong royong. Sehingga sejumlah langkah ditempuh pihak-pihak tertentu untuk memuluskan rencana pembahasan rancangan undang-undang itu di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kita sudah dapat mendeteksi sejak awal yang gerah sila ketuhanan yang Maha Esa dengan berbagai upaya komunis melakukan kudeta berdarah-darah. Itu terus dilakukan sampai mereka masuk dalam parlemen, dalam parpol-parpol yang bisa pengaruhi para politisi kita yang di klimaksnya isu yang sampai hari ini meluas kemana-mana, ujar Baharun dalam diskusi webinar terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada Sabtu 4 Juli 2020. Mengapa mereka gerah? Karena sila pertama ada nilai ketuhanan yang tidak bisa menerima. Hanya umat beragama yang bisa menerima, tapi bagi mereka sulit menerima ini. Karena itu, mereka konspirasi untuk berupaya menggolkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, lanjut Baharun. Baharun menilai upaya menghilangkan sila pertama di Pancasila melalui rancangan undang-undang HIP tak lain karena ulah orang-orang yang berpaham komunis. Saya yakin di belakangnya komunis karena ingin dihilangkan sila ketuhanan, tegas Baharun. Untuk itu Baharun meminta agar rancangan undang-undang tersebut segera dibatalkan. Bukan hanya ditunda pembahasannya seperti yang disampaikan pemerintah, penolakan tegas, kata Baharun. Juga telah disampaikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan maklumat yang mendesak agar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dibatalkan sepenuhnya. Jika RUU tersebut sampai lolos dan disahkan, Baharun menilai kelompok yang diuntungkan yakni kelompok ateis, sekuler, sosialisme, komunisme, dan liberalisme. Adapun kelompok beragama akan merasa terasing dan hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Kita jangan diam, ini RUU HIP harus dibatalkan, kalau tidak ancamannya berat, tegas Baharun. Di sisi lain, benarkah komunisme dan gerakan PKI bangkit lewat PDI Perjuangan? Berikut ulasan lengkapnya. Beredar sebuah kabar yang menyebutkan bahwa aliran komunisme dan gerakan PKI bangkit lewat PDI Perjuangan. Kabar ini beredar di sosial media Facebook yang diunggah oleh akun Billy Sugianto AS ke grup Indonesia Bersuara. Akun tersebut membagikan sebuah tautan artikel berjudul Purnawirawan TNI Prijan, aliran komunis dan gerakan PKI bangkit lewat PDI Perjuangan, dengan narasi sebagai berikut. Lebih jauh, Prihanto mengatakan istilah petugas partai yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi juga dinilai modus komunisme. Sebab istilah petugas partai mirip dengan pekerja partai yang pernah dikatakan oleh PKI DN Aidit. Lalu benarkah bahwa komunisme dan gerakan PKI bangkit lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP? Berikut penjelasannya. Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com, konten yang membagikan klaim bahwa komunisme dan gerakan PKI bangkit lewat PDIP adalah konten yang menyesatkan. Konten itu dibuat dengan menggunakan bahan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu. Artikel tersebut membagikan isu lama yang telah diklarifikasi sebelumnya. Pada 7 Februari 2019 lalu, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah pernah mengklarifikasi bahwa Presiden Jokowi selalu berusaha menjelaskan soal berbagai isu dan difitnah, termasuk soal Jokowi adalah PKI dan komunis. Selain itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kaitan apapun dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Ia mengatakan jika kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja pasti dipecat, apalagi jika bergabung sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebagai tambahan, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mengaku sebagai atau orang PDI sejak lama menegaskan bahwa tidak ada orang PDIP yang berada di jalur komunisme karena mereka berada di barisan sesuai konstitusi dan dasar negara. Kesimpulannya, klaim yang menyebut bahwa komunisme dan gerakan PKI bangkit lewat PDIP adalah klaim yang salah. Konten yang membagikan kabar tersebut masuk dalam hoax dengan kategori konten yang menyesatkan.